Pernah nggak sih Anda merasa kalau cinta itu membingungkan banget, sulit ditebak, susah dimengerti? Nah, kali ini kita akan coba lihat sebuah perspektif yang puitis banget soal cinta dari pena motivasi. Siapa tahu ini bisa jadi pencerahan buat kita semua. Oke, langsung aja kita masuk ke ide utamanya ya. Jadi sumber tulisan ini ngasih kita sebuah metafora yang cantik banget. Cinta itu diibaratkan seperti seekor burung. Bukan burung biasa, tapi burung yang lincah menari-nari di sekitar kita. Indah, tapi ya itu, susah ditebak. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal coba dalami tantangan utamanya. Kenapa sih burung ini atau cinta ini rasanya kok elusif banget, susah banget buat digenggam? Coba deh bayangin, ada seekor burung dengan sayap warna-warni yang luar biasa indahnya. Kepakannya itu seolah memanggil kita, bikin hati kita terpikat dan muncul dorongan yang kuat banget buat menangkapnya. Inilah daya tarik cinta yang sering kita rasakan kan? Begitu memikat sampai kita merasa harus mengejarnya. Nah, disinilah letak paradoksnya. Justru pas kita lagi pengen-pengennya, saat kita berusaha paling keras buat menggenggamnya, burung itu malah terbang menjauh. Anehnya, pas kita lagi santai, nggak mengharapkan apa-apa, tahu-tahu dia bisa aja datang tanpa diundang. Ini pasti relatable banget ya buat banyak orang. Oke, jadi kalau mengejar itu nggak berhasil, terus apa dong yang salah dari pendekatan kita? Nah, bagian ini ngebahas soal jebakan yang sering banget kita alami, yaitu mencoba memahami cinta pakai logika, pakai pikiran kita. Ini kan pertanyaan yang wajar banget muncul di kepala kita ya. Kalau kita nggak bisa memaksa atau menangkap si burung cinta ini, lalu kita harus gimana dong? Nah, menurut sumber ini, bisa jadi cara kita mendekati masalahnya yang dari awal udah keliru. Dan slide ini dengan jelas banget menggambarkan inti masalahnya. Di satu sisi, ada usaha buat memikirkan, menganalisis, pokoknya membedah cinta pakai otak. Di sisi lain, ada ajakan untuk cukup merasakannya dengan hati. Pesannya jelas banget, cinta itu tempatnya di kolom untuk dirasakan. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Pengejaran secara mental ini mencoba mencari tahu, merencanakan, dan mengontrol, ujung-ujungnya cuma bikin kita lelah. Bukannya bikin kita makin dekat sama cinta, malah bikin kita capek sendiri dan justru mendorongnya makin jauh. Oke, sekarang kita beralih ke solusinya. Kalau mengejar dan berpikir keras itu salah, terus pendekatan yang benar itu gimana? Nah, bagian ini ngenalin kita ke sebuah perubahan mindset yang fundamental, dari mengejar menjadi mengundang. Tapi ini bukan berarti kita cuma duduk diam dan nunggu ya. Langkah pertama adalah berhenti bersikap pasif. Langkah kedua, dan ini kuncinya, adalah mulai menyebarkan cinta yang udah kita punya ke orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan melakukan itu, seperti kata langkah ketiga, kita secara aktif mengundang cinta untuk datang ke dalam hidup kita. Terus, apa hasil dari pendekatan baru ini? Bagian terakhir ini melukiskan gambaran yang indah banget tentang apa yang terjadi saat kita berhenti mengejar dan mulai mengundang. Jadi, alih-alih kita sibuk bikin perangkap buat si burung, sekarang kita fokus ke taman di dalam diri kita sendiri. Kita biarkan keindahan dari dalam hati kita, kebaikan kita, kasih sayang kita, memancar keluar dengan sendirinya. Dan ternyata, cahaya dari hati kita inilah yang jadi daya tarik utamanya. Pancaran kebaikan inilah yang akan mempesona burung-burung cinta yang terbang di sekitar kita. Mereka tertarik bukan karena dikejar, tapi karena keindahan tempat yang udah kita ciptakan. Dan inilah puncaknya, karena terpikat oleh keindahan hati kita yang terbuka, salah satu dari burung-burung itu pada akhirnya akan memilih untuk hinggap. Bukan karena dipaksa, sama sekali bukan, tapi karena dia menemukan tempat yang aman dan indah untuk tinggal selamanya. Sebagai penutup, kita ditinggalkan dengan pesan yang sangat kuat dan sederhana. Jangan mengejarnya, jangan terlalu memikirkannya. Cukup buka hatimu dan cinta akan menemukan jalannya sendiri kepadamu. Ini pengingat yang indah banget ya, bahwa terkadang cara terbaik untuk menerima adalah dengan memberi terlebih dahulu.